Oke, selamat sore semuanya. Kali ini kita akan mencoba ngobrol-ngobrol bebas lah. Ngobrol-ngobrol santai dengan beberapa rekan pelatih matching, khususnya tentang program kedepannya atau selama masa pandemi ini seperti apa. Kita lanjut aja ya. Yuk, silakan. Ya, Kang. Ya, di samping kita ngobrol santai. ya udah ada Bapak undang ya. Ya. Pelatih drum band. Ya, mungkin orang-orang pada senior tahu Pak Undang itu pelatihnya seperti apa. Senior kita juga. Senior. Jelas itu pasti. Lebih dari senior juga. Senior tapi intinya kan tetap kita sama-sama Iya, belajar betul, lah gitu betul. ya. Sama-sama belajar. Memang yang utamanya kita mengajar untuk sekolah-sekolah itu kan ya di apa namanya itu di karakter itu ya, karakter intinya. Cuman kadang ya dari induknya itu sih yang kurang perhatian ke unit bawah itu. Itu. Dari Ya, atasnya. atas. Kan di sini kan PDBI itu kan ada PDBI provinsi, ada kota. Nah, harusnya itu yang harus menjadi payung buat unit-unit yang ada di bawah. Jadi pasti kalau merasa dilindungi atau merasa diperhatikan pasti yang kecil-kecil muncul. Ya, lebih intens ya Kang ya. Nah, tolong perhatikan dari pengurus besarnya, dari PDBI-nya, dari pusat sama kota itu harus lihat ke bawah lah. Turun Kita ya. sebagai pelatih itu kerjanya lebih dari gimana gitu di lapangan. Gitu. Ya, soalnya kan unit kecil mah terbengkalai. Terbengkalai. Jadi memang sih saya juga pengennya ya seperti itu, ada semacam pengontrolan Kontribusi ya. Dari PDBI teh yang punya unit drum band SD mana. Ya. Oh, kita datang ke sana. Pantau. Dikunjungi lah ya. Seolah-olah ini udah nyampe mana sih prestasinya yang udah diraih. Terus SD ini udah sampai mana prestasinya yang udah diraih. Kalau sementara ini kan seolah-olah kayak liar lah kalau menurut saya mah. Bebas. Benar, bebas. Merasa tidak diakui. Jadi kalau cuman kalau ada kejuaraan baru ribut gitu kan. Baru ada kejuaraan ribut. Tapi kontribusi dari pihak atas ke bawah tuh nggak ada. Memang nggak kerasa lah, sama saya juga nggak kerasa gitu. Adanya PDBI Kota Bandung, adanya PDBI dari provinsi itu nggak kerasa. Belum mungkin Ya mungkin belum kerasa lah sampai saat ini lah. Ya mudah-mudahan ke depannya dengan melihat kita di sini ada perubahan ada bahan masukan lah. Unit-unit SD yang paling banyak ya kita ini sebagai pelatih. Nah itu kita ujung tombak di lapangan kan, Iya. langsung bersentuhan dengan siswa. kerjanya sangat berat sekali di lapangan itu seperti apa gitu. Kalau perhatiannya memang besar, dari sekolah juga iya. kadang-kadang mengeluh sih. Kadang-kadang ada keluhan juga, terutama di masalah peralatan ya. Nah, Peralatan itu. Intinya Karena memang seperti kalau untuk mengadakan dari pihak sekolah memang cukup berat ya. Bukan semua sekolah dalam tanda kutip kaya ya. Harganya sih kadang-kadang ya memang Lumayan. ada yang kejangkau tapi kualitasnya kan Iya. kurang baik. Tapi ada yang nggak kejangkau memang kualitasnya bagus. Tapi ada juga yang punya alatnya bagus. Iya. Tapi kontribusi dari sekolahnya Nah, dukung. tidak bersinergi gitu. Karena apa? Ya memang dari pihak PDB itu tidak ngasih support ya. Oh ini punya drum band nih, alatnya bagus nih. Ini nanti bisa kan ada perlombaan seperti ini. Terarahkan. Jadi ada kalau Perjenjangan mancing ya, ikan mah ada umpannya Ya, lah ke betul. sekolah itu. Kalau udah kecangkut kan ya udah otomatis sudah pasti dia meriung di PDB semua kan. Nah gini Kang, flashback nih. Nah Kang, awal pertama kali ngelatih gimana? Maksudnya kapan dimulainya Kakang melatih? Udah berapa lama kira-kira? kira-kira tahunnya tahun berapa? Tahun berapa? Nah, kalau masalah pengalaman mengajar Ya, betul. ya memang awalnya sini sejarah ya, sejarah saya bisa seperti ini yaitu dari senior kita juga sih. Dulu kan ada almarhum Pak Tarjo, Iya, nah itulah yang
ngasih support saya paling dalam itu Pak Tarjo. Pionir ya. Nah, itu Pak Tarjo karena murni orang musik, ya mungkin Eman juga tahu ya. Nah, ini Acep juga tahu kalau Pak Tarjo seperti apa. Nah, ngasih ke saya seperti ini, cuman itu ngasih ini aja. Kalau kamu mau cari duit nih, saya Kasih kasih alatnya, ya. dikasihlah buku metode. Ilmu dulu. ilmu ilmunya pengetahuan Nah, terus saya bacanya gimana ini? Wong saya dari nol. ngeblank. Karena basic saya mesin, Iya. bukan musik. Ya. Oh iya. Nah, belajarlah saya dari bapaknya Acep ini. Itu kan master Pak Eman ya. Pak Eman itu master. Akhirnya Pak Eman ini cara bacanya seperti apa? Akhirnya dengan saya belajar banyak nanya karena saya tidak mengenal siapa sih orang gitu, siapa saya enggak ya. Yang penting di situ ilmunya baik, Ya. saya belajar ke situ. Kalau saya melihat ke situ, maaf ya, Cep ya, Pak Eman kan PNS. Kenapa saya harus malu menanyakan sama beliau? Tapi kalau memang ilmunya lebih tinggi kan, nah, akhirnya saya belajar ke Pak Umar juga belajar. Ya khususnya ke orang-orang perkusi. Ada lah. batasannya kan ya Nggak kalau ada belajar batasan mah gitu. kalau belajar. Walaupun memang itu dari anak kecil, kalau memang ilmunya nanti bisa dimanfaatkan, ya udah ambil aja. Nah disitulah saya baru timbul gitu ya, di situ pengen bisa akhirnya belajar. Nah setelah saya bisa, bukan mampu ya, bisa. Nah baru diajak dulu itu sama Pak Tarjo almarhum, Pak Omang ya untuk ngajar di PDN. Senior. PDN ya. Di PDN. Oh IPDN dulu Kang, IPDN dulu. Awal ya. PDN dulu. Awal. Oh. Itu 2007. 2007 di PDN. Tapi saya di Kita situ belum lahir ya. karena ilmu saya masih kurang, terus yang dihadapinnya juga mahasiswa, Ya. ya akhirnya saya down juga. Nah, kalau itu mahasiswa, kalau saya hanya lulusan STM lah gitu kan. Akhirnya saya ngundurkan diri gitu kan. Mundurkan diri karena ilmu saya belum cukup lah untuk ngajarin mahasiswa. Nah, akhirnya ada salah satu sekolah yang membutuhkan pelatih karena sekolah itu punya alat. Iya. Nah, saya pertama kali ngajar di SD itu di SD Cijambe. Oh, Cijang. Cijambe 2007 itu, 2008. SD Cijambe. SD Cijambe itu pelatih pertama. SD nih. Cijambe. Ada yang alumninya bukan? Pasti masih ingat sama Pak Undang. Inilah sosok Pak Undang ya. Ini. Dulu Cijambe saya awal ngajar Cijambe sampai peringkat 3 lah kalau nggak salah tuh, peringkat 3 Piala Gubernur waktu itu. Piala Gubernur. Akhirnya dari situ ya mungkin sekolah-sekolah lain melihat mungkin ya. Akhirnya ada yang ini, salah satunya juga ada yang masukkan proposal. Tapi jarang lah. Karena kalau sekolah di sini taunya saya kerja di tempat musik, Iya. akhirnya pada minta ke sini. Oh iya. Akhirnya pada minta ke sini, tolong diajarin di sana, Ya akhirnya saya dari 2008 di SD Cijambe ya sampai sekarang. Masih Masih mantap. Busri ya. Bu Asri nih. Ya, Bu Asri. Nah, Bu Asri Bu ngerin. Asri. Bu Asri itu dulu Tolong didengerin Bu manajer. Asri. Bu Asri nih, Bu Asri. Kalau kemarin kan dipegang sama Mas Bobi ya. Oh iya. Mas Bobi. Bu Asri fasilitasi penuh sekolah Bu Asri. Jangan lupa. Di komen ya Bu Jadi Asri. jika bakalnya saya sama Pak Gugum. Oh, Ya. gitu. iya. Sama Pak Mantap, Gugum. mantap. Pertama saya ngajar di SD, ya itulah 2008. Selepas saya dari PDN saya masuk ke SD. Nah dari situlah banyak SD-SD yang lain termasuk sekarang di Cikutra, SD Cikutra. Putra. SD Cikutra, Babakan Ciparai, Bacik. di Dago Pakar, ya SD-nya itu. Pakar 1 ya. Pakar 1. Kalau kemarin-kemarinnya memang sempat di Universitas Nurtanio juga. Di Universitas Nurtanio, terus di Asih Putra Cimahi. Nah itu MTS ya, kalau itu MTS-nya. Nah, kemarin karena mungkin apa ya,
kendala anaknya. Oh iya. Saya dari awal juga udah mengingatkan ke kepala sekolah, ke guru-gurunya. Memang gurunya bersikeras pengen ada drum band. Semangat ada Oh, semangat ya. karena alatnya bagus. Ya mendukung lah, kalau untuk alat mendukung. Nah, cuman saya tanya dulu, gini, Bu, kalau masalah alat gampang, kalau masalah pelatih gampang, tapi motivasi di anaknya sini Nah, ada itu. nggak Oh, iya. berkeinginan untuk Iya. mengikuti ekskul drum band? Tapi kan orang itu kan ada yang suka, ada yang yang enggak, enggak. Nah itu. Kebetulan memang waktu itu banyak, ada nyampe 40 orang lah kurang lebih. Lumayan ya. Kurang lebih 40 orang. Setelah kesini ya mungkin entah apa alasannya ya sampai tinggal 15 orang lah habis. Sampai terakhir malah diminta dari Pemkot Cimahi. Oh iya. Nah, dari Pemkot Cimahi diminta untuk tampil bareng dengan SMP atau SD ya, SD Mandiri itu, Mandiri 2 Cimahi. Nah, untuk gabung di situ ya orangnya udah habis. Iya. Jadi seperti itu. Paling kira-kira honor mengenai honor pelatih itu kira-kira berapa nih Pak Unang nih? layak tidak layak Yang layak aja. nggak gitu? Harus Layak diperhatikan atau tidak dari- layak? Jangan nominal nih, jangan nominal. Iya iya. Kalau nominal sensitif. Dari Jadi, pihak sekolah coba didengarkan. Nah, Ya, range-nya masih kalau layak. untuk masalah honor ya, memang dibanding dengan guru honor itu sendiri, ya dengan kita berada pelatih di situ, memang kita lebih unggul sih. Lebih unggul, lebih unggul. Cuman dengan menjual ilmu, ya karena ilmu itu susah. Betul. Betul, Ya, betul. juga ada. Keterampilan ya kan. Ya, karena saya itu jadi bukan menjual ilmu ya. Jadi keterampilan saya, kemampuan saya untuk menerapkan anak menjadi bisa itu kan susah. Susah. Apalagi untuk anak setingkat SD, itu kan kita perlu Ekstra. ekstra Kesabaran sabar ekstra ya. ya, semuanya lah. Ekstra sabar itu. Apalagi Ujian TK ya. kesabarannya. Drum band termasuk eskul yang tidak berbohong. Iya. Bisa Nyata. nggak bisa ya nggak bisa, Iya, kelihatan kan gitu. Ya memang kadang-kadang itu dari itu ya tidak ditentukan dari kita untuk honor itu. Dari pihak sekolah kadang-kadang udah menentukan Kemampuan sekolah. kemampuan sekolah, karena kemampuan sekolah tidak sama. Ya mungkin yang satu bosnya dapatnya segini, yang satu bosnya segini. Jadi saya juga dapat setiap sekolah relatif berbeda gitu ya, berbeda. Lumayan Tapi lah kalau dirata-ratakan itu sampai 700 satu bulan ya. Itu 2 kali pertemuan. Iya. Dua kali pertemuan. Paling dari Itu udah PDBI-nya rata-rata. nih. Yang harus ini buat pelatih ya. Jadi nggak ada standarisasi ya. Nah, itu sih sebenarnya. Standar. Perhatikan kita juga. Kalau respon orang tua Kang selama latihan Iya. tentang pandangannya ke eskul drum band itu gimana? Seperti apa? Kalau respon orang tua sih sebetulnya cukup baik, ya cukup positif lah. Cukup positifnya karena memang ada salah satu baiknya juga dari pihak PDBI atau penyelenggara panitia lain. Itu ada berbentuk sertifikat atau ijazah, yaitu salah satunya bisa membantu juga sih ya, membantu murid untuk masuk ke SMP atau ke SMA dengan jalur prestasi. Bisa diperhatikan. Itu udah saya buktikan juga yang di Babakan Ciparai. Itu ada yang mau jalur prestasi, itu ada 6 orang, yang 6 orangnya lolos masuk semua. Alhamdulillah. Oke. Ya. Nah, respon orang tua juga cukup baik, cukup mendukung ya. Kadang-kadang memang salah satunya setiap di lingkungan apapun pasti ada salah satu kendala. Ya, salah satu kendala. Wajar lah kan. Nah, kendalanya itu antara orang tua siswa dengan pihak sekolah. Karena itu tidak ada sinkronisasi atau miskomunikasi. Itu Kurang sinergi aja ya, Kang, ya. Biasanya salah paham. Ya, khususnya untuk para kepala sekolah ya. Ya, Karena ini menyangkutnya bukan drum bandnya nanti yang menjadi khalayak umum, tapi sekolah. Iya, betul. Ya. Karena Karena bawa sekolah ya. nanti ini bukan ini juara 1, oh pelatihnya. Oh iya. Juara 2, Nah, oh itu. anaknya bukan. Bukan. Pasti yang dapat sekolah. nama baik Sekolah. itu nama sekolah. Karena memang tujuannya ada drum band atau eskul yang lain itu untuk mengangkat nama baik sekolah intinya. sebagai ajang promosi juga buat sekolah. Oh iya. Nah, cuman ke depannya jangan sampai ada clash lah. Jangan sampai ada dusta di antara kita. Kita saling percaya. Betul ya? Ada dus-dus. Nah, Iya, saling percaya. Ya, lebih penting nih
semasa corona nih, semasa corona tuh. Corona. Kita pelatih kan kebingungan Kang ya gitu. Banyak yang tiarap. Banyak yang tiarap sekolah, tapi di sisi lain anak-anak semangat. Banyak yang meminta kan seperti itu ya kan. Iya. Terus orang tua juga banyak yang bertanya kapan latihan, sementara kita terkait dengan kebijakan sekolah. Regulasi, Nah, ya. gimana Kang itu? Nah, ya untuk masalah itu memang tidak bisa dipungkiri ya, karena wabah, musibah itu datangnya tidak bisa kita prediksi. Terus tidak bisa kita tentukan ini bakal datang, ini bakal berakhir, itu tidak bisa. Nah, karena ini juga udah mungkin sudah harusnya seperti ini, kita juga terima. Ya memang efeknya ke bawah sangat fatal, terus sangat kerasa juga. Ya Dampaknya. khususnya kita pelatih-pelatih drum band lah yang memang untuk mencari sumber kehidupannya di situ. Suap berlian ya. Ya mungkin saya juga di situ berputar otak ya, berputar otak. Ini apa nih ya yang selama masa COVID-19 ini, karena kita juga mau tidak mau harus mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah ya. Karena kita juga sebagai warga negara yang baik lah, kita harus patuh juga sama pemerintah. Ya itu juga tujuannya untuk kebaikan kita juga. Ya kalau sekarang pelatihnya kena corona, nanti siswanya seperti apa? Nah, itu yang saya khawatirkan kan itu. Nah, untuk menjaga kita sehat semua ya. Ya mudah-mudahan kita sehat semua lah. Amin. Nah, diantaranya untuk menjaga kesehatan seperti itu. Ya khususnya saya mengajak rekan-rekan ya di masa pandemi corona ini, ya kita harus banyak mengolah pikir ya. Tapi selama itu tidak negatif. Akhirnya bisa bikin salah satu karya apa. Itu kan sebetulnya bisa lah sambil merenung di rumah bikin lagu. Ya, Itu ya. kan bikin aransemen. Itu Tetap sebetulnya produktif bisa. lah ya. Nah, Produktif lah ya. ya juga sama di rumah juga bikin lagu juga sama untuk diajarkan di sinilah ya, ke junior-junior. Karena saya setiap hari di sini juga latihan karena banyak yang pindahan dari batalion kan. Oh, Terus ini kan yang baru-baru semua. Nah ini dituntut sama komandan karena untuk regenerasi. Karena sekarang kan banyak yang mau habis. oh, Yang tahun ini aja habis 8 orang. Termasuk Pak Narto. Pak Heru kan udah berhenti. udah banyak. Nah itu ada regenerasi. Ya mudah-mudahan hal seperti ini, regenerasi yang sekarang PDB juga makin oke. Amin. Ya betul. Makin oke. Nah Kang, Dengan- untuk perkembangan nih yang akan lihat gitu, marching band ini semakin hari apakah semakin turun atau semakin naik gitu, perkembangannya semakin gimana gitu? Nah memang sebelum ada COVID ini ya cukup melejit lah ya, Melejit ya. Nah, cukup melejit, grafiknya cukup meningkat. Terbukti di situ setiap lomba itu bertambah pesertanya. Oh, iya, Nah iya, itu banyak ya, itu bisa dilihat grafiknya dari situ. Kalau untuk kemajuan atau mundurnya suatu organisasi ya lihat nanti dari lomba. Iya. Kalau Ada pertumbuhannya lah. nah pertumbuhannya di lombaan makin banyak, nah berarti pertumbuhannya bagus. Ya, Kelihatan dari bagus, situ, kelihatan di grafiknya. situ. Nah untuk perlombanya kurang nggak kan? Apakah harus diadakan event Depannya baru gimana lagi nih? nggak gitu? Ya, Ini buat seminggu buat sekali, event ya, ini. Seminggu 2 kali boleh. Ya Cilaka. kalau untuk lomba itu nanti dilihat dari kemampuan pihak sekolah. Kadang-kadang pihak sekolah kan menganggedakan kan. Ya, Di situ dianggedakan ada yang di program yang ikut untuk lombanya mungkin 1 tahun 2 kali, ada yang 1 tahun 3 kali. Mungkin yang kalau yang itunya panasan, ya tiap ada lomba ikut. Maksakeun Tiap lomba ya. ikut. Ada yang seperti itu juga ada. penyandang dananya banyak Nah ya. itu ya. Nah memang. Nah disitulah satu ini juga lah, di situ timbul juga pihak orang tua untuk mensupport anaknya. Karena juga ilmu juga sih ya. Ya. Karena ilmu itu nggak susah dibawa, Iya betul. ya nggak berat dibawa. Makanya dari dulu itu menuntut ilmu itu hukumnya wajib, ya wajib. Bawa kemana-mana ilmu. Nah itulah diantaranya ya yang kita obrolin. Obrolin santai. Karena masanya seperti ini, ya akhir-akhirnya dampak-dampaknya. Tapi saya juga nggak menyalahkan ya, nggak menyalahkan karena corona enggak, Ya. karena ini enggak, karena memang situasi seperti ini.
ya kita hadapi aja dengan tabah dan sabar. Pasti semua dibalik Ujian dan cobaan. dibalik semua kejadian pasti ada hal terbaik di belakang. Nah tadi nih Kang Undang berbicara masalah produktif ketika masa corona. Nah udah dibuktikan. Beliau sudah membuat ini nih replika pesawat. Nah ini Miniatur. Namanya replika, apa miniatur ya? replika ya. Pak Undang promosi ini nih Nah, boleh mungkin bisa barangkali. bisa DM atau Bisa lewat DM gampang. Ini YouTube. miniatur apa nih, Kang? Pesawat M16. F16 ya nih. dari kayu, ini dari kayu. Tapi ini belum fix ya, Kang? Apa? Belum, finish. masih Belum finishing, inilah, belum finishing. finishing. Tapi udah bagus kan, lumayan kan? Ya. Untuk harga nanti bisa kontak-kontakan ya. Hubungi Pak Yanto aja. Bisa, tenang. Si kopi Hubungi di langsung bawah bisa aja ya. ya. Tinggal gampang. Ya, ini juga salah satu untuk support kita juga ya. Maksudnya sesama Pelatih, pelatih ya. lah ya. Dengan Jadi corona. dengan adanya corona ini kan tetap mesti harus Produktif. berkarya dan Memanfaatkan waktu. akhirnya kan mesti kreatif pelatih memenuhi ini, kebutuhan seperti ini. itu tadi sesuap berlian itu kan. Inilah salah satu caranya. Mencari uang segede panto. Segede panto. Bisa pesan-pesan model lain boleh lah. Nah, Kalau model lain boleh ya, Kang ya? Bisa pesan gitu maksudnya. Bisa diobrolkan. Bisa diobrolkan. Jangan Bisa dikejar waktunya. Nah, Kang Udang, ini Nah, itu ya. akhir nih. Apa Oke, yang oke. apa ya? Mungkin Harapan. petuah lah Iya, gitu petuah. ya. Petuah. Untuk Pesan. para pelatih-pelatih yang lain atau untuk siswa-siswa yang ada di rumah bahkan orang tua dan sekolah mungkin untuk menghadapi keadaan sekarang ini harus seperti apa? Mangga. Menyikapi. Ya. Biasa aja. Nah, dengan adanya pandemi COVID-19 ini ya mungkin semua orang merasakan lah ya dampaknya seperti apa. Ya kami juga yang ngajar di sekolah ya mungkin kena dampaknya juga seperti itu. Ya akhirnya untuk mendapatkan penghasilan ya mungkin penghasilan tambahan atau penghasilan pokok ya. Tambahan dan pokok itu. Tambahan pokok. Ya karena dengan terhentinya kegiatan eskul di sekolah ya mungkin salah satunya saya juga cari-cari ide lah ya, cari-cari ide supaya waktu kita juga tidak banyak Iya. terbuang ya. Jadi semua waktu itu bisa bermanfaat. Nah salah satunya ini kreativitas hasil tangannya Pak Undang ini. Nah ini saya buat ini model miniatur pesawat F-16 Fighting Falcon ya ini. Kalau aslinya ini buatan Amerika, tapi di sini buatan Pajajaran di sini. Buatan Pajajaran. Made in Bandung. Nah ini saya memanfaatkan limbah ya limbah yang Oh, dari udah- limbah semuanya, dari Kang, ya? limbah ini. Saya itu jadi pemulung sementara ya. Itu ada yang bekas bangunan saya ambilin kayu-kayu bekasnya. Itu. Kayu bekasnya saya ambil. Nah dari situlah tercipta ide-ide nanti dibikin apa nih kalau udah ada di rumah. Akhirnya saya punya ide, lihat juga di YouTube ya. Oh ini banyak juga dibikin pesawat, ada yang dibikin mobil-mobilan. Nah karena dengan keterbatasan alat, ya, karena alatnya masih tradisional lah, saya hanya menggunakan kikir kayu, pisau dengan amplas untuk membentuk model pesawat seperti ini. Peralatan Karena seadanya ini seadanya. kalau yang udah jadinya udah ada yang saya jual, udah ada yang saya jual. Sinyal. Nah, udah yang saya jual. Tapi saya tidak sengaja untuk menjual produk ya, tidak sengaja. Mungkin itu pemirsa ya para pecinta merching di kala waktu seperti ini yang jelas dari Pak Undang tadi satu kita harus kreativitas harus punya ide-ide terus gitu memanfaatkan waktu tidak membuang waktu berpikir jernih sehingga kita bisa menciptakan ide-ide baru nah seperti itu mungkin itu Pak Undang ya Oke. terima kasih Pak Undang Sama atas bincang-bincangnya. waktunya ini terima kasih atas waktunya mudah-mudahan bisa ketemu lagi di lain waktu Oke. kita berbincang ria lagi seperti biasa oke see you next time Bye bye.